Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, salam bahagia untuk semua pioner dimanapun berada. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Nah, saudara-saudara pioner semuanya, terutama para anggota referral saya sendiri ya. Kita sudah begitu banyak mendapatkan informasi-informasi tentang kemajuan serta perkembangan dari jaringan Pi Network ya, dan cukup banyak berita-berita yang mengembirakan, yang menumbuhkan rasa harapan dan kebahagiaan untuk kita sebagai pioner. Tapi tentunya di balik kesenangan, kebahagiaan kita itu pasti ada kekecewaan ya. Itu udah menjadi hukum alam. Nah, di sini kita akan sedikit membahas perihal apa yang membuat para pioner agak kecewa ya. Nah, tentu kita ketahui bahwa saat ini sudah sangat banyak marketplace ya yang hadir untuk menjual produk-produknya kepada para pioner. Terutama di sini ada Pitchen Mall Internasional ya, yang sudah dibuka di 17 negara. Nah, termasuk Indonesia sendiri ya. Jadi kita di sini akan coba lihat bagaimana dan seperti apa barang-barang yang sudah ditawarkan oleh para vendor di marketplace Pitchen Mall Indonesia ini ya. Apakah harga yang dipatok tersebut sesuai dengan harapan para pioner, atau sebaliknya kita sebagai pioner mau mengasih makan paus-paus ya dengan Pi Network ini. Nah, sekarang langsung saja kita cek di Pitchen Mall ya. Oke. Ya, sekarang kita langsung masuk ke aplikasi Pi Network ya, dan kita pilih Pi Browser. Kita masuk ke Pi Browsernya. Nanti setelah kita masuk ini kita akan ketikkan alamat website dari Pitchen Mall di kolom pencarian yang terdapat di atas ya. Jika sudah, kita langsung klik aja ya, dan kita tunggu sebentar untuk membuka tampilan dari Pitchen Mall ini ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Kita sudah mulai melihat di sini Pitchen Mall Indonesia ya, karena ada di kolom di atas kodenya IDN, jadi itu adalah marketplace Pitchen Mall Indonesia. Nah, sekarang coba kita gulir ke bawah, barang-barang apa saja yang sudah diposting atau ditawarkan oleh para vendor ya. Kita gulir terus ke bawah, ada apa saja. Sebenarnya sudah cukup banyak ya barang-barang yang sudah diposting di sini. Cuma memang barang-barang yang termasuk kategori besar belum ada kita lihat. Kebanyakan barang-barang ini masih yang sifatnya kecil-kecil ya, artinya harga-harga yang sangat mudah untuk dijangkau. Terus saja kita gulir, kita lihat ke bawah, mana tahu ada barang yang agak lumayan besar harganya, dan mungkin kita pun menyukai barang tersebut ya. Nah, kita para pioner bisa melihat di sini bagaimana keberanian para vendor ini untuk menjual barang-barang yang mereka miliki. Nah, ternyata ada juga handphone ya yang disediakan di sini. Setelah nanti kita gulir semua ke bawah,
kita lihat barangnya, baru kita akan coba lihat jumlah koin yang ditetapkan untuk menukar atau membarter barang yang sudah dipajang di Pechen Mall Indonesia ini ya. Ya, kita guli terus ke bawah, kita lihat-lihat lagi. Dan ternyata memang sudah beraneka ragam jenis barang yang ditawarkan di Pechen Mall Indonesia ini ya. Nah, ini dia ada handphone ya, ada Samsung, Vivo, kemudian Oppo ya, Realme, artinya banyak merek yang terdapat di sini. Nah, inilah yang saya maksud di awal tadi ya, yang agak sedikit mengecewakan kita sebagai penambang P-Network. Contoh di sini Samsung A13 ya. Kita tahu harga Samsung A13 ini di pasaran adalah Rp2.700.000 ya. Nah, kalau dibagi menjadi 999 koin, artinya koin kita di sini dihargai per koinnya adalah Rp2.700 per koin ya. Itu juga dengan Samsung A23, kalau di pasaran harganya ini 3.300.000. Kemudian kalau ditukar dengan koin 1233, artinya itu harga per koinnya hampir sama ya, yaitu Rp2.650 per koinnya. Nah, kalau kita lihat barang-barang yang lain pun, kemudian kalau kita cocokkan dengan harga di pasaran, itu tetap saja koin kita dihargai lebih kurang 2.700-an per koinnya. Nah, inilah yang perlu kita pikir ulang ya, untuk berbelanja di Pechen Mall ini menggunakan koin Pi. Artinya bukan saya di sini melarang ataupun menyuruh saudara-saudara pioner semua untuk berbelanja ataupun tidak berbelanja ya. Cuma tentu kita harus mempunyai dasar-dasar untuk membelanjakan koin tersebut, walaupun kita belum tahu pasti berapa nantinya harga satu koin Pi ini ya setelah open mainnet. Namun yang saat ini yang kita tahu berdasarkan pemikiran kita sebagai penambang yang awam ya, tentu berdasarkan pendapatan hasil mining kita dalam 1 jam atau 1 hari bahkan 1 bulan ya. Nah, di base rate P-Network itu kecepatan penambangan saat ini 0,0150 ya per jamnya. Nah, kalau dikalikan dengan 24 jam, artinya dalam sehari semalam kita mendapatkan 0,372 ya, dan kalau dikalikan sebulan tentu kita mendapatkan 10,8 koin Pi ya. Nah, artinya dalam sebulan hanya mendapatkan 10 koin, dan kemudian kalau kita lihat harga handphone tadi, itu harus kita sediakan koin sebanyak 999 koin. Artinya kalau berdasarkan hasil penambangan atau base rate saat ini, maka kita membutuhkan waktu lebih kurang 9 tahun untuk mengumpulkan koin sebanyak 999 koin dan hanya mendapatkan satu buah handphone. Saya rasa ini sangat tidak realistis ya, karena kita bukannya tidak mempunyai
modal untuk melakukan penambangan Pi network ini, tetapi kita tetap menggunakan modal ya, yaitu berupa waktu yang terutama sekali. Kemudian kalau kita tidak punya handphone, maka harus beli handphone dulu. Setelah dapat handphone, kita juga harus membeli voucher ya, atau paket internet untuk menjalankan aplikasi ini. Jadi seperti itulah kira-kira ya pemikiran atau asumsi saya pribadi, dan di sini tentu kita tetap menghargai para vendor yang menyediakan barang di PC Mall ini, karena setidaknya mereka sudah menyatakan bahwa koin Pi tersebut benar-benar mempunyai harga ya, terlepas apakah harganya tidak sesuai dengan harapan kita atau kita setuju dengan harga yang sudah ditetapkan oleh para vendor ini. Berbeda dengan marketplace ya yang tersedia di Cina. Contohnya ini di Phishing Mall, kita bisa lihat di sini handphone sekelas iPhone saja itu cuma dihargai dengan 0,1 atau 0,2 Pi ya. Artinya di sini mereka mematok harga Pi tersebut yaitu lebih kurang 6.700 per dolar atau setara 100 juta rupiah ya. Jadi memang untuk saat ini itu adalah hak mutlak dari para vendor untuk menetapkan harga barang yang mereka pasarkan di masing-masing marketplace ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan kita semua ya untuk membelanjakan atau tidak membelanjakan koin yang kita miliki saat ini ya, sampai kita tunggu hasil open mainnet berapa harga global yang nanti akan ditetapkan oleh core team. Nah, demikian saudara kesemuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.